Al-Quran, Alkitab Suci, semua kitab nubuat melukiskan gambaran suram tentang akhir zaman. Umat manusia yang tenggelam dalam dosa akan menghadapi murka ilahi, tersapu hingga tiada. Namun ada harapan, kami mempelajari setiap detail dan akan mengungkapkan poin demi poin cara menghindari kutukan akhir, apa takdir dunia dalam pandangan Kristen. Kitab Wahyu, bab penutup perjanjian baru, menggambarkan keruntuhan umat manusia melalui penglihatan yang mengerikan, dan percayalah kalian belum siap untuk apa yang akan datang. Di pusat surgawi, Allah bertahta dalam kemuliaan, singgasananya dikelilingi oleh para penghulu malaikat. 24 tahta yang lebih kecil menyertainya. Muncul kemudian 4 makhluk misterius. Seekor singa, lembu jantan, manusia, dan raja wali, semuanya bersayap, dipenuhi mata dari ujung kepala hingga kaki. Dalam paduan suara abadi, mereka berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Hari penghakiman semakin dekat. Di tangan ilahi terbaring sebuah kitab termeterai dengan 7 segel. Seorang malaikat menerima misi khidmat, sebuah sangkakala dan kitab suci. Inilah manifestasi tertinggi Kristus, Sang Anak Domba yang disembelih. Satu persatu, segel-segel itu dibuka. 4 yang pertama melepaskan para penunggang kuda apokaliptik. Penaklukan, perang, kelaparan, dan wabah melenyapkan seperempat umat manusia. Penunggang terakhir mengendarai kuda pucat yang paling mengerikan dari semuanya. Ia mewujudkan kematian dalam segala rupanya. Sampar, binatang buas, dan membawa serta neraka itu sendiri. Satu-satunya pertahanan, berlindung dalam bunker, dipenuhi persediaan hingga sentimeter terakhir dengan penyaring yang mampu menahan miasma mematikan. Sementara itu, segel kelima terbuka, melepaskan jiwa-jiwa para martir. Kini tempat perlindunganmu akan kedatangan pengunjung-pengunjung gaib. Menyeramkan, ya, tapi tidak berbahaya. Nikmatilah, karena lompatan ke-6 memicu gempa bumi yang mampu mengubah susunan pulau dan gunung. Matahari menjadi gelap, bulan berubah warna menjadi merah seperti darah, dan bintang-bintang berjatuhan ke bumi. Ketika kita berbicara tentang gempa ini, kita merujuk pada yang terkuat yang pernah tercatat di planet ini. Jepang, yang terletak di atas 4 lempeng tektonik berbeda, akan terhapus dari peta dalam sekejap tanpa mempertimbangkan tsunami yang dihasilkan atau letusan gunung berapi yang mungkin terjadi. Tidak ada alternatif. Sangat penting berada di zona yang jauh dari patahan geologis, ratusan kilometer dari pantai. Siberia Barat atau Amazon adalah pilihan ideal, dan karena tempat-tempat tersebut sangat terpencil, para penunggang kuda apokaliptik yang masih berkeliaran tidak akan menjadi ancaman besar. Tantangan sebenarnya adalah hujan bintang. Jika itu benar-benar bola plasma matahari yang menabrak bumi, kita akan berubah menjadi uap. Tetapi karena kiamat berlanjut setelah itu, mari kita anggap itu hanya badai meteor. Jika tujuannya adalah bertahan hidup di tempat perlindungan, penting untuk membangun struktur yang diperkuat dengan beton bertulang. Bersiaplah dengan baik, karena ketika lompatan ke-7 pecah, situasi akan menjadi kritis. 7 sangkakala, lompatan ke-7 pecah, 7 malaikat turun dari langit, masing-masing membawa sangkakala. Malaikat Alkitabiah tidak ada hubungannya dengan gambaran anak kecil bersayap dan bersinar. Mereka lebih mirip seperti ini. Ya, itu menakutkan. Dan ada berbagai kelas malaikat. Beberapa memiliki 4 wajah, yang lain adalah roda penuh dengan mata. Kita berada tahun cahaya jauhnya dari katekismus kuno. Saat trompet pertama bergema, turunlah dari langit hujan es, dan nyala api bercampur darah, menghancurkan segala yang dilaluinya. Sepertiga ladang dan vegetasi terbakar menjadi abu. Pada titik ini, separuh umat manusia telah binasa. Jaring kehidupan terputus, dan ancaman kehancuran total menggantung di udara. Siapa tahu satu-satunya jalan keluar adalah perjalanan menuju Salvabard. Di sana, di bunker benih global, jutaan sampel disimpan aman, menunggu saatnya untuk membangkitkan alam setelah kiamat. Jika kau membayangkan bertahan hidup dengan memancing, bersiaplah untuk kenyataan pahit. Kulit yang Alice pegang di haluan. Ketika trompet kedua bergema, sebuah gunung berapi menyala-nyala dilemparkan ke lautan, mengubah sepertiga perairan menjadi darah. Sepertiga kehidupan laut mati, sepertiga kapal hancur berantakan. Dan yang terburuk masih akan datang. Darah di permukaan akan teroksidasi, membentuk kerak merah yang membuat lautan tak dapat dilalui. Cahaya
cahaya tak lagi menembus kedalaman. Itulah akhir dari alga dan fitoplankton, runtuhnya rantai kehidupan bawah laut. Dengan trompet ketiga, sebuah bintang jatuh meracuni sepertiga sungai dan mata air, mengutuk siapapun yang berani meminumnya. Dan ini telah terjadi. Pada tahun 2007, di Caracas, jatuhnya sebuah meteor memusnahkan seluruh desa dengan meracuni akuifer mereka. Benda langit ini dapat membawa racun kosmik, arsenik, merkuri, kadmium, dan puing-puing lain dari alam semesta. Trompet keempat memadamkan langit, mencuri sepertiga cahaya bintang, gema suram dari nasib dinosaurus. Ketika awan debu menyelimuti bumi dalam musim dingin nuklir. Harapkan, hingga kini, Anda telah menyimpan persediaan makanan dan pemanas yang efisien. Mari kita tinjau kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi. Anda percaya telah selamat dari para penunggang kiamat, perang, wabah, gempa bumi, lautan darah, meteor pemusnah, tapi ini baru permulaan. Dengan bunyi sangkakala kelima, seorang malaikat turun dari surga. Di tangannya, sebuah kunci untuk membuka jurang maut. Dari sana akan muncul asap yang mengaburkan matahari, diikuti oleh awan belalang yang menghancurkan. Namun, mereka bukan belalang biasa, melainkan makhluk akhir zaman. Mereka memiliki wajah manusia, surai panjang, baju zirah berkilauan, dan mahkota, serta rahang tajam dan sengat beracun layaknya kalajengking. Mereka akan menyerang seluruh umat manusia, menyuntikkan rasa sakit yang begitu hebat hingga para korbannya akan menggeliat, memohon untuk mati, kematian yang tidak akan diberikan. Kini, Anda abadi, ditakdirkan untuk menderita selama 5 bulan yang tak berujung hingga sangkakala berikutnya berbunyi. Bayangkan racun neraka yang siksanya 100 kali lebih dahsyat daripada sengatan lebah dan berlangsung selamanya berkat neurotoksin yang membakar saraf Anda. Sampai saat itu, di bunker Siberia Anda masih bisa bernapas lega. Tapi sangkakala ke-6 akan membangkitkan 200 juta penunggang yang cacat. Kuda-kuda mereka berkepala singa, menyemburkan api, belerang, terbentuk dari ular-ular yang menyerang umat manusia. Misi mereka adalah memusnahkan sepertiga terakhir yang selamat. Meskipun Anda memiliki bunker super, 200 juta singa penyembur api dapat mengubahnya menjadi panci tekanan sejati. Ditambah lagi, kelembaban lingkungan memungkinkan belerang berubah menjadi asam sulfat. Satu-satunya alternatif adalah memohon agar para penunggang kehilangan minat pada Anda dan pergi mencari korban lain. Sebagai tindakan pencegahan, bangun beberapa bunker beton, satu di dalam yang lain, untuk mendapatkan beberapa detik berharga. Kemudian, sangkakala ke-7 dan terakhir akan berbunyi, menandakan berakhirnya siksaan. Kini dalam babak terakhir, 7 malapetaka, seekor naga merah raksasa, berkepala 7, turun dari langit. Ukurannya sedemikian besar sehingga dengan sekali ayunan ekor, ia menyapu sepertiga bintang-bintang dan melemparkannya ke bumi. Sebenarnya diharapkan para malaikat akan menghadapi makhluk itu, keluar sebagai pemenang, dan menelannya ke bumi. Namun, tak lama setelah itu, sang antikristus muncul dari kedalaman, bertanduk dan bersuara naga. Ia akan datang bersama seekor macan tutul yang berkaki beruang dan 7 kepala dengan 10 tanduk yang akan menghujat Tuhan. Sedikit manusia yang tersisa akan bersujud di hadapannya, menandai dahi mereka dengan angka sang binatang 666. Menyaksikan kekacauan di bumi, para malaikat ini muncul. 2 dari mereka membawa cawan, membawa serta 7 malapetaka terakhir. Ketika cawan pertama dituangkan, semua yang ditandai dengan tanda sang binatang, menyaksikan perut mereka terkoyak. Piala kedua dan ketiga meleburkan laut dan sungai, memuntahkan segala yang ada di kedalamannya. Pada titik ini, hampir tak ada yang tersisa, tapi ia bersikeras menyelesaikan karyanya. Bagi kalian, di dalam bunker masih ada secercah harapan. Kalian bisa mengubah darah menjadi air dengan memutarnya dalam sentrifugasi dan menyuling plasma untuk mengekstrak cairan yang dimurnikan. Jika ini membuatmu jijik, ingatlah apa yang menanti di luar tembok ini. Piala keempat menghasut matahari untuk membakar umat manusia. Tak lama setelahnya, piala kelima menenggelamkan dunia dalam kegelapan begitu pekat hingga kalian akan mengunyah lidah sendiri sampai mengeluarkan darah. Piala keenam unik. Ia menguapkan Efrat dan memaksa makhluk-makhluk jurang untuk memuntahkan uap yang menggiring para raja terakhir di bumi, menyeret mereka ke pertempuran pamungkas, Armageddon. Ya, mengejutkannya, masih
masih ada yang hidup. Akhirnya, piala terakhir melepaskan gempa bumi paling dahsyat. Kota-kota metropolis dan bangsa-bangsa runtuh, pulau dan pegunungan yang tersisa lenyap. Sekarang, jujur saja, pada titik ini, carilah sebuah pesawat dan menghilanglah. Permukaan bumi bukan lagi tempat untuk siapapun. Dan cepatlah, karena dari langit menghujam batu es sebesar jangkar, mengancam eksodus kalian. Ingatlah, bahkan sekarang, kiamat masih mengizinkan penyintas. Mungkin, dengan keberuntungan menemukan pesawat dan darah yang disuling, kalian masih punya peluang. Jika demikian, kalian akan berhadapan dengan bala tentara ilahi, menangkap binatang buas, mengurungnya di jurang, bersama Kristus, yang akan kembali untuk memerintah dunia. Semua akan dibangkitkan dari kematian untuk menghadapi penghakiman terakhir. Jika antikristus tidak menandaimu dengan tanda di dahi, peluangmu cukup baik. Lalu, muncullah Yerusalem baru, sebuah metropolis yang dibangun dari emas murni, kristal, dan permata langka, sebuah kolosal kubus berukuran 200 km, di mana semua makhluk hidup berdampingan dalam damai. Kemenangan, kau berhasil dan pantas mendapatkan kredit akhir dari keberadaan ini. Aku akui, jauh di lubuk hati, aku tak bisa tidak merasa agak anti klimaks setelah begitu banyak perjuangan untuk mencapai takdir ini. Hanya sebuah kota yang indah. Hanya itu, ku harap keyakinan lain menawarkan sesuatu yang lebih. Bagaimana kiamat dalam Islam? Al-Quran hemat dalam detail tentang akhir zaman. Tanda-tanda pendahuluannya mencakup penyebaran maksiat, penaklukan Konstantinopel, percepatan waktu, munculnya 30 penipu, dan kematian tanpa penjelasan. Di ujung dunia, muncul Dajjal, Mesias palsu yang licik, mampu menipu umat manusia dengan keajaiban seperti menghidupkan mayat dan menghentikan matahari sambil menyembunyikan pengikutnya dari roh jahat. Saat itulah Mahdi muncul. Sang penyelamat ini akan menghadapi Dajjal, membuka jalan bagi Isa, Yesus versi Islam, untuk turun dan memulai pemerintahannya. Ya, Yesus juga ada dalam Islam, dianggap sebagai salah satu nabi besar. Dalam Islam, seorang malaikat agung, Yesus Rafael, akan meniup sangkakalanya, menyebabkan kematian seluruh umat manusia. Bumi akan hancur dalam sekejap. Ketika suara sangkakala bergema lagi, semua yang pernah hidup dari zaman manapun akan dibangkitkan kembali. Saya akui, tidak mudah memberikan panduan untuk menghindari takdir ini. Panggilan sangkakala tidak terelakkan. Yang ideal adalah hidup Anda dijalani dengan kebenaran, karena pada saat itu, umat manusia akan berkumpul dalam majelis. Kemudian, akan diperlihatkan sebuah buku di mana setiap perbuatan Anda tercatat. Catatan inilah yang akan menentukan takdir Anda. Jana, surga, atau janem, neraka. Pilihannya langsung, tanpa basa-basi atau kesempatan untuk berdalih. Jika surga Islam digambarkan sebagai taman yang indah, dengan sungai madu, susu, dan anggur, maka neraka sebaliknya adalah murni siksaan. Tempat pembakaran di mana Anda menghadapi penyiksaan yang tak terkatakan, penghancuran, keracunan, pembakaran, belenggu, dan ketika tubuh Anda sudah remuk, kulit Anda diperbarui agar penderitaan bisa dimulai lagi. Karena itu, berperilakulah baik, Refes. Dalam Yudaisme, kiamat memiliki beberapa kesamaan, tetapi dengan detail yang lebih sedikit. Diketahui bahwa perang kolosal akan terjadi antara Gog dan Magog yang akan menyerang Israel. Tidak jelas apa yang ini wakili, mungkin Barat dan Islam. Lalu Mesias akan muncul, kemudian muncul kebangkitan orang mati, pengadilan terakhir, dan akhirnya munculnya dunia baru di gerbang Heba. Tentang akhir zaman, berbagai pandangan saling bertentangan. Dalam salah satunya, matahari muncul secara bertahap di cakrawala, hingga bumi dikonsumsi oleh api dan direduksi menjadi abu. Dalam mitologi Nordik, kiamat mirip dengan Ragnarok. Semuanya dimulai dengan hilangnya bulan dan matahari, diikuti oleh musim dingin tanpa akhir selama 3 tahun, ketika udara jenuh dengan racun dan orang mati muncul dari kedalaman. Setelah itu, perang kolosal terjadi, di mana sebagian besar dewa dan manusia binasa, dan para yang selamat bertugas untuk memenuhi kembali dunia yang terlahir kembali. Taruhan terbaik Anda untuk melarikan diri dari akhir adalah kiamat Kristen. Ya, ini yang paling keras, tetapi juga yang paling tidak tiba-tiba, karena nasib setiap jiwa diputuskan secara individual. Pada akhirnya, terlepas dari narasinya, jika tindakan Anda mulia dalam hidup, ada harapan. Untuk sains, akhir dunia terkait dengan senjata nuklir
nuklir, asteroid, perubahan iklim, atau kemerosotan genetik kita sendiri. Dalam skenario yang paling optimis, nasib kita akan ditutup 4 miliar tahun dari sekarang, ketika matahari, setelah kehabisan bahan bakarnya, akan mengembang, melahap bumi dan memusnahkannya sepenuhnya. Saat itu, satu-satunya jalan keluar adalah mengembara dari bintang ke bintang selama zaman yang tak terhitung hingga yang terakhir punah. Big Freeze, kematian termal kosmos dan segala jejak keberadaan. Terlepas dari tindakan atau keyakinanmu, akhir dunia tidak terhindarkan. Akhir dunia berada 4 miliar tahun lagi. Akhir dunia berada 4 miliar tahun lagi. Akhir dunia berada 4 miliar.